Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya kedatangan satu buah HP. Ini adalah Oppo A16 yang mau diganti LCD-nya. Jadi HP ini layarnya sudah retak guys. Langsung kita akan eksekusi ya. Pertama kita colok dulu SIM ejectornya di sini. Kita colok. Nah, ini sudah terambil, kita kesampingkan dulu. Selanjutnya kita buka bagian back covernya di sini menggunakan pencongkel kaleng. Di sini saya tidak menggunakan blower ya karena alatnya tidak ada. Langsung saya cari titik lemahnya aja. Sogok-sogok seperti ini. Perlahan-lahan, tentunya takut ada fleksibel yang terputus. Nah, setelah seperti ini langsung saya tarik lagi. Ya, ditarik dulu ya. Ini agak lumayan susah nariknya. Oke, nah ini udah terlepas. Kemudian kita buka bagian tutup kameranya. Selanjutnya kita akan copot bautnya yang lumayan cukup banyak. Di sini hati-hati jangan sampai ada baut yang ketinggalan guys ya. Oke, bautnya sudah terlepas semua. Langsung kita buka casing belakangnya atau cover belakangnya dan juga copot fleksibel pinjer pin yang nyambung ke tombol power, dan juga dilepas semua fleksibel dari baterai, fleksibel LCD, dan juga fleksibel chargernya. Nah, selanjutnya kita copot dulu baterainya dan tarik dulu ini plastik pelindung baterainya dan juga pelindung fleksibel. Nah, setelah seperti ini tarik fleksibel LCD-nya dan copot tutup fleksibelnya seperti ini guys. Nah, ini udah terlepas. Lanjut kita akan congkel LCD depannya menggunakan alat pencongkel plastik. Kita tarik dulu karena ini udah pernah pecah ya, jadi mudah untuk diangkat. Selanjutnya bersihkan lagi sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian casingnya. Nah, ini udah bersih. Oke, lanjut kita akan coba tes dulu LCD barunya. Kita pasangkan seperti ini. Kita pasangkan lagi fleksibel belakangnya, paskan sampai presisi ya. Kemudian tutup lagi fleksibel yang satunya. Nah, ini tutup lagi pelindung baterainya seperti ini. Lanjut kita pasang baterainya ya. Ini sudah dipasang fleksibelnya juga, dan jangan lupa tutup lagi menggunakan casing belakang. Seperti itu ya. Kita coba nyalakan dulu tes. Oke, ini ada tulisan Oppo dan oke ya, mantap, LCD-nya bekerja dengan baik. Masih booting, ternyata lumayan cukup lama. Tapi di sini HP-nya di pola, saya tidak tahu polanya. Akhirnya saya matikan lagi HP-nya guys ya. Ini dimatikan lagi seperti ini. Oke, tunggu sampai bergetar. Lanjut copot lagi fleksibel powernya di sini. Selanjutnya buka lagi fleksibel baterai dan tarik lagi baterainya. Nah, ini baterainya udah terlepas. Lanjut lagi tarik plastik ini pelindungnya, dan kita akan copot lagi yang namanya fleksibel LCD-nya seperti ini. Boleh menggunakan pinset ataupun menggunakan kuku, tapi harus hati-hati ya tentunya. Kita bersihkan lagi ya, takut masih ada sisa lem yang menempel di sini. Kita bersihkan menggunakan pinset yang panjang. Oke, udah bersih. Kita copot dulu pelindung LCD-nya. Di sini itu ada plastik. Selanjutnya plastik yang ada di belakang fleksibelnya seperti ini, tarik ya. Oke, udah pas seperti ini. Kita rekatkan agar kuat tentunya. Lanjut kita akan lem bagian casing atau housing depan LCD-nya di sini. Frame-nya kita lem menggunakan lem T7000 atau boleh juga menggunakan lem B7000. Tentunya ini harus rata dan jangan sampai ada bagian yang hilang ya atau berkurang atau tidak terlem, maksudnya seperti itu. Oke, ini udah dilem semuanya. Lanjut kita pasang lagi lem di sini ya, lem untuk yang namanya speakernya. Biasanya di LCD-nya itu ada bagian kecil yang jangan sampai lupa ya komponennya seperti itu. Kita pasang LCD barunya, kita presisikan supaya pas guys.
ini harus lumayan ekstra hati-hati, takutnya tertekan akhirnya LCD-nya bisa pecah. Ya ini mungkin udah presisi ya, kita tunggu dulu, kita masih mencari-cari agar tetap pas seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita pasangkan fleksibel LCD-nya ke belakang di sini, langsung ke mesin. Selanjutnya tutup lagi plastik pelindungnya ya. Kita pasang dulu nih yang ini, jangan sampai kelupaan. Di sini ada pelindung fleksibel. Oke, tarik dulu plastiknya. Nah, udah oke seperti itu. Lanjut kita pastikan fleksibelnya menempel dengan baik ya. Oke, ini udah menempel dengan baik. Kita akan coba pasang lagi bagian baterai, tapi sebelum itu kita rekatkan dulu LCD-nya menggunakan karet. Saya di sini menggunakan karet Jepang karena tidak ada karet gelang guys. Ya, tapi ini lumayan cukup kuat ya untuk karet Jepangnya juga. Oke, semua bagian harus sampai tertutup karet ya, agar lemnya merekat dengan sempurna atau dengan baik tentunya. Nah, kita benerin dulu ininya karetnya. Lanjut presisikan lagi ya, jangan lupa kita jepit bagian bawahnya, boleh menggunakan alat penjepit LCD seperti ini, bawah dan juga atasnya. Nah, oke, jika dirasa sudah kering ya, sekitar 15-30 menitan, kita buka lagi karet Jepangnya seperti ini. Hati-hati ya dalam membuka karetnya, tentunya kita rapikan dulu plastiknya dan juga jangan lupa pasang baterai kembali guys. Nah, ini baterainya sudah pas seperti ini, pasang juga fleksibel baterainya, jangan lupa. Lanjut kita tutup lagi, pasang juga fleksibel powernya ya, jangan sampai ketinggalan. Kita paskan lagi agar bisa dibaut dengan baik seperti ini guys. Oke, lanjut, jika sudah selesai langsung kita baut ulang ya. Bautnya jangan sampai ketinggalan, jadi biasanya suka ada yang tertinggal ya, kebiasaan seperti itu. Baut. Saya di sini baut bagian bawahnya dulu. Boleh juga kalian baut dari atas kemudian ke bawah. Nah, ini jangan lupa untuk penutup kameranya dibuka dulu ya, karena nanti kalau terpasang seperti itu tidak bisa dibaut guys. Oke, di luar berisik banget, ada anak kecil yang lagi nangis ya. Saya masih posisi baut ini, baut diputar-putar ya. Kita lem lagi untuk bagian casing belakangnya agar covernya dan juga penutup kameranya ini rekat dengan baik ya, tidak sampai mudah copot. Oke, kita pasang lagi penutup kameranya seperti ini. Lanjut lagi kita lem lagi nih bagian back covernya ya. Lem menggunakan lem yang warna hitam boleh, yang bening juga boleh guys. Tutup lagi, tentunya kita paskan lebih bagus lagi itu hasil lemnya dikaretin lagi ya, biar kuat seperti ini ya. Oke, loading lagi. Ini saya pastikan lemnya sudah baik ya, menempel dengan baik tentunya. Di sini lupa sandi karena saya tidak tahu polanya. Mungkin itu saja ya untuk proses penggantian LCD kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Untuk link pembelian LCD nanti akan saya cantumkan